Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Agustriani dengan nomor induk mahasiswa 4011801992. Saya dari kelas Ekonomi Syariah F semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi definisi tentang FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan NPER. Berikut penjelasannya. Jadi, di sini yang pertama ada FV atau Future Value. FV adalah salah satu fungsi keuangan untuk menghitung nilai investasi di masa depan berdasarkan suku bunga tetap. Yang kedua, PV atau Present Value, yaitu besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Yang ketiga ada PMT atau Periodic Payment for an Annuity, yaitu cara pembayaran dengan angsuran tetap setiap periodenya. Yang keempat ada IPMT adalah untuk mengetahui jumlah bunga yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Yang kelima PPMT, yaitu untuk mengetahui jumlah angsuran yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Dan yang terakhir adalah NPER, yaitu jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Kemudian selanjutnya kita langsung praktek ini Microsoft Excel. Untuk yang contoh soal FV-nya, Endang mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3.500.000 dengan bunga sebesar 17% per tahun. Berapa total uang Endang setelah 6 tahun? Jadi yang pertama diketahui rate-nya 17% atau bunga. Lalu NPER-nya 6 atau periodenya 6 tahun. Lalu PMT PMT-nya diketahui 3.500.000. Jadi di sini saya langsung ini muncul hasilnya karena tadi udah mencoba dan nggak bisa, jadi hitung manual. Kemudian yang contoh soal yang kedua, PV. Endang mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3.500.000 dengan bunga sebesar 17 per tahun. Setelah 6 tahun, Endang berharap uangnya menjadi 35 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Langsung saja kita ketikkan nih. Kita ketikkan langsung salin, kita copy paste langsung karena ada sedikit masalah. Jadi di sini kita langsung copy paste. Nah, langsung ketemu hasilnya 1.082,204,07. Tuh. Kemudian yang soal PMT-nya, Endang membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Endang membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Kita langsung salin lagi.
Nah, ini. Jadi langsung ada hasilnya. Jadi hasilnya 2.010.000,574,02. Maka uang yang harus dibayar sebesar itu. Kemudian selanjutnya soal IPMT. Endang membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 3 tahun. Endang membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun pertama? Kita langsung ketikkan di sini. IPMT. Kita langsung copy paste. Jadi hasilnya 500. Jadi besar bunga pada tahun pertama yaitu 500.000. Kemudian yang PPMT. Endang membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Endang membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun pertama? Jadi kita langsung klik di sini, kita salin yang PPMT-nya. PPMT copy, paste. Jadi hasilnya 1.510. Maka besar angsuran pada tahun pertama yaitu 1.510. Kemudian yang soal terakhir, soal N-PAR, Endang membeli sebuah HP Oppo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Endang membayar angsuran secara tetap sebesar 2.010.000,574. Berapa tahun cicilan laptop lunas? Jadi berapa tahun cicilan laptop tersebut bisa, HP tersebut bisa lunas. Jadi kita klik ke sini, copy, paste. Ya, hasilnya 3,00 berapa ini kita akumulasikan jadi 3. Jadi maka lama cicilan HP Oppo tersebut sampai lunas adalah 3 tahun. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.